plates. Oke, silakan yang lain, silakan diamati, diperbesar, Krisna. Oke. Cells are the smallest living units of an organism. All cells have three things in common, no matter what type of cell they are. All cells have a cell membrane, which separates the inside of the cell from its environment, cytoplasm, which is a jelly-like fluid, and DNA, which is the cell's genetic material. There are two broad categories of cells. The first category is eukaryotic cells. They have organelles, which include the nucleus and other special parts. Eukaryotic cells are more advanced, complex cells, such as those found in plants and animals. The second category is prokaryotic cells. They don't have a nucleus or membrane-enclosed organelles. They do have genetic material, but it's not contained within a nucleus. Prokaryotic cells are always one-celled or unicellular organisms, such as bacteria. So, what are organelles? Organelle means little organ. Organelles are the specialized parts of a cell that have unique jobs to perform. Let's start with the nucleus, the control center of the cell. The nucleus contains DNA, or genetic material. DNA dictates what the cell is going to do and how it's going to do it. Chromatin is the tangled, spread-out form of DNA found inside the nuclear membrane. When a cell is ready to divide, DNA condenses into structures known as chromosomes. The nucleus also contains a nucleolus, which is a structure where ribosomes are made. After ribosomes leave the nucleus, they will have the important job of synthesizing or making proteins. Outside the nucleus, the ribosomes and the rest of the organelles float around in cytoplasm, which is the jelly-like substance. Ribosomes may wander freely within the cytoplasm or attach to the endoplasmic reticulum, sometimes abbreviated as ER. There are two types of ER. Rough ER has ribosomes attached to it, and smooth ER doesn't have ribosomes attached to it. The endoplasmic reticulum is a membrane-enclosed passageway for transporting materials, such as the proteins synthesized by ribosomes. Proteins and other materials emerge from the endoplasmic reticulum in small vesicles, where the Golgi apparatus, sometimes called the Golgi body, receives them. As proteins move through the Golgi body, they're customized into forms that the cell can use. The Golgi body does this by folding the proteins into usable shapes, or adding other materials onto them, such as lipids or carbohydrates. Vacuoles are sac-like structures that store different materials. Here, in this plant cell, the central vacuole stores water. Going back to the animal cell, you will see an organelle called a lysosome. Lysosomes are the garbage collectors that take in damaged or worn-out cell parts. They are filled with enzymes that break down this cellular debris. The mitochondrion is an organelle that is the powerhouse for both animal and plant cells. During a process called cellular respiration, the mitochondria make ATP molecules that provide the energy for all of the cell's activities. Cells that need more energy have more mitochondria. Meanwhile, the cell maintains its shape through a cytoskeleton.
The cytoskeleton includes the thread-like microfilaments, which are made of protein, and microtubules, which are thin, hollow tubes. Some organisms, such as plants, that are photoautotrophic, meaning they capture sunlight for energy, have cells with an organelle called a chloroplast. The chloroplast is where photosynthesis happens. It's green because it has a green pigment called chlorophyll. Plant cells also have a cell wall outside of their cell membranes that shape, support, and protect the plant cell. Animal cells never have a cell wall. There are many other unique structures that only some cells have. Here are just a few. In humans, for example, the respiratory tract is lined with cells that have cilia. These are microscopic hair-like projections that can move in waves. This feature helps trap inhaled particles in the air and expels them when you cough. Another unique feature in some cells is flagella. Some bacteria have flagella. A flagellum is like a little tail that can help a cell move or propel itself. The only human cell that has a flagellum is a sperm cell. In summary, remember, eukaryotic cells are plant and animal cells with a nucleus and membrane-enclosed organelles, while prokaryotic cells are unicellular organisms without these things. All cells have a cell membrane, cytoplasm, and genetic material. And even though only plant cells have chloroplasts, both plant and animal cells have mitochondria. Oke, Hai udah pemirsa, Krisna ya? hadapi tantangan ini. Oke, sudah Krisna. Oke, silakan di stop share. Oke. Sip, itu tadi gambaran secara umum apa yang akan kita jelaskan bersama ya tentang materi, struktur, dan fungsi tentang sel. Saya yakin materinya sudah pernah kalian dapatkan waktu kalian kelas 11. Khususnya di bab pertama, di semester pertama, saya yakin guru kalian waktu itu menjelaskan tentang struktur dan fungsi sel ya. Artinya sedikit banyak saya yakin kalian sudah tahu tentang materi seputar ini. Nah, sebelum saya menjelaskan atau share materi untuk hari ini, saya ingin tanya dulu dua di antara kalian, perwakilan cewek atau cowok, yang ingin menjelaskan atau mengemukakan pendapatnya dari kesimpulan yang bisa kalian dapatkan tadi dari video yang ditayangkan oleh Krisna tadi. Silakan. Mungkin ada yang ingin memberikan pendapat yang bisa diambil informasi atau hasil yang bisa kalian dapatkan dari penayangan video tadi. Ada? Dua orang? Perwakilan, satu cewek, satu cowok. Izin memberikan pendapat, Bapak. Oke, silakan. Siapa ini? Silmi. Dari video tadi yang diputar, saya dapat informasi bahwa sel ini ada dua jenis, yaitu eukariotik sama prokariotik. Kalau eukariotik ini punya nukleus, ada pada hewan dan tumbuhan. Kalau prokariotik ini punya materi genetik, contohnya itu bakteri. Terus di semua baik eukariotik maupun prokariotik itu punya membran sel, sitoplasma, dan materi genetik yang berupa DNA tadi. Seperti itu, Bapak, informasi yang saya dapatkan. Oke, thank you Silmi atas pendapatnya ya. Oke, yang lain lagi, kalau bisa yang cowok silakan berkomentar.
Kalau nggak ada yang cowoknya mau berkomentar, silakan yang ceweknya bisa. Satu orang lagi. Ada? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, saya langsung saja share materi saya. Nah, kurang lebih apa yang disampaikan oleh Silmi tadi sudah benar ya. Gambaran umum tentang sel itu bahwa secara umum berdasarkan ada tidaknya membran sel, ada tidaknya membran inti, bukan membran sel ya, ada tidaknya membran inti sel, maka sel itu dibagi menjadi dua, ada namanya eukariotik dan ada namanya prokariotik. Nah, eukariotik ini adalah sel yang kompleks, sedangkan kalau yang prokariotik ini sel yang sederhana. Ya, contohnya kalau yang eukariotik tadi dicontohkan ada tumbuhan, hewan, manusia, sedangkan kalau yang prokariotik ada bakteri dan juga alga hijau biru juga bisa. Nah, ini nanti yang di dalam materi saya, di slide saya nanti akan saya jelaskan tentang poin-poin tersebut. Saya share dulu untuk materinya. Sorry ya, karena saya lewat HP untuk share-nya, jadi kemungkinan saya nggak bisa tampilin, nggak bisa on cam ya. Nah, soalnya ini laptop saya nggak bisa connect ke internet nih, nggak tahu kenapa lagi. Oke, udah kelihatan materi saya? Sudah, Bapak. Oke, sudah ya. Nah, organisasi seluler. Nah, tentang tinjauan umum sel, saya yakin waktu di pertemuan pertama kita, saya sudah menjelaskan tentang sejarah perkembangan dari ilmu biologi. Salah satu materinya di situ yaitu tentang sejarah penemuan sel. Makanya saya ulangi lagi di sini, saya perjelas bahwa yang namanya sel itu adalah merupakan satuan terkecil makhluk hidup yang sangat kompleks dan berbatas membran. Jadi yang namanya sel, walaupun dia terkecil, nah, tetapi ternyata di dalam sel tersebut memiliki aktivitas atau memiliki proses-proses yang sangat kompleks. Nah, dan tentunya sel ini selalu dibatasi dengan membran. Seperti yang di video dan dikatakan oleh temannya tadi, bahwa yang namanya sel itu pasti mutlak terdiri dari membran sel. Nggak ada namanya sel kalau dia tidak memiliki yang namanya membran. Pasti semua sel memiliki yang namanya membran. Nah, sejarah atau penemuannya ini pertama kali ditemukan oleh Robert Hooke ya. Orang yang pertama kali memperkenalkan istilah selula tentunya menggunakan mikroskop yang ditemukan oleh Anthony van Leeuwenhoek kemarin yang sudah kita bahas. Kenapa Robert Hooke ini bisa memperkenalkan istilah sel ini? Karena Robert Hooke itu mengamati sayatan gabus. Ini gabus ini jangan kalian anggap gabus yang kalau kalian beli televisi ada gabus yang warna putih itu seperti itu, bukan. Tapi gabus ini salah satu nama tanaman, nama latinnya adalah Quercus suber. Nah, ini pada tanaman gabus atau Quercus suber, di mana pada tanaman tersebut dia melihat dari pengamatan di bawah mikroskopnya itu dia melihat ada ruang-ruang kecil. Ada rongga-rongga kecil yang tidak berisi yang dilihat oleh Robert Hooke tersebut. Nah, dari ruang-ruang kecil tersebut, dari rongga-rongga kecil tersebut, sehingga Robert Hooke berkesimpulan, oh ternyata ruang-ruang kecil itu disebut sebagai yang namanya sel atau dalam bahasa Yunani adalah selula. Nah, bagaimana penampakan yang diamati oleh Robert Hooke itu penampakannya seperti ini. Hasil pengamatan yang diamati oleh Robert Hooke, kalau kita lihat sekilas itu kan ada kayak ruang-ruang kecil di situ, cuma nggak kelihatan isinya apa saja. Nah, ini adalah contoh tanaman yang dimaksud dengan pohon gabusnya atau Quercus suber. Nah, saya nggak tahu ini di Jember ada nggak tanaman seperti ini. Oke. Berikutnya, nah tentang teori sel. Di pertemuan sebelumnya saya juga sudah menjelaskan bahwa dalam proses penemuan sel, dalam waktu tersebut ditemukanlah suatu teori yang menjelaskan tentang tentang sel itu sendiri. Nah, banyak ilmuwan yang berjasa atau yang berkontribusi dalam pengemuka ini dalam ini ya pemberian
nama yang disebut sebagai teori sel. Nah, siapa saja orang tersebut? Nah, ini ada yang namanya Theodor Schwann sama Matthias Schleiden. Saya kira sudah saya singgung namanya sebelumnya ini ya. Bahwa dia berkesimpulan sel merupakan unit terkecil dan unit struktural dari makhluk hidup. Kenapa bisa keluar statement seperti ini, pernyataan seperti ini? Karena kedua orang ini mengamati objek yang berbeda. Kalau Schleiden dia mengamati pada tumbuhan, sedangkan Schwann mengamati pada hewan. Karena pada saat itu representasi dari makhluk hidup itu adalah hewan dan tumbuhan, sehingga disimpulkan semua yang namanya makhluk hidup itu pasti terdiri dari yang namanya sel. Nah, karena dia pasti terdiri dari yang namanya sel, maka sel itu pada dasarnya adalah unit terkecil sekaligus unit struktural dari makhluk hidup. Nah, seiring berkembang, juga oleh Rudolf Virchow dikatakan sel berasal dari sel sebelumnya, yang artinya setiap makhluk hidup itu berasal dari pertumbuhan sel sebelumnya. Ini hanya pendukung. Kemudian di sisi lain juga dikemukakan oleh Max Zazel bahwa sel merupakan satu kesatuan fungsional makhluk hidup. Artinya semua aktivitas makhluk hidup itu pada dasarnya dikendalikan oleh sel. Ya, contohnya kalau kita misalnya berbicara tentang gerakan. Kalau kalian berjalan, memegang sesuatu, bergerak dan sebagainya, itu yang menggerakkan tubuh kita itu pada dasarnya apa? Kan otot. Nah, pada dasarnya dalam otot itu terdiri dari yang namanya sel otot. Dalam hal ini adalah sel lurik atau sel rangka, otot lurik atau otot rangka. Nah, sehingga proses-proses tersebut pada dasarnya dilakukan oleh sel. Cuma memang karena sel nggak kelihatan, jadi penampakannya itu seakan-akan yang menggerakkan itu adalah tangan, kaki, dan sebagainya. Dan yang terakhir, karena sel merupakan representasi atau perwakilan dari makhluk hidup, maka sama seperti bunyi sebelumnya bahwa makhluk hidup itu berasal dari makhluk hidup sebelumnya yang sudah dicetuskan oleh yang namanya Louis Pasteur. Dan ini tentang teori sel ya, bagaimana proses pemberian nama teori sel dari penemuan Schwann sama Schleiden, Rudolf Virchow, Max Zazel sampai Louis Pasteur. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah semua makhluk hidup itu memiliki yang namanya sel atau kayak gini, virus? Nah, mumpung sekarang kan corona nih, penyebabnya kan adalah virus. Kalau saya tanya kalian, virus itu makhluk hidup atau bukan? Ada yang ingin berpendapat? Kira-kira virus ini makhluk hidup atau bukan ya? Izin menjawab, Bapak. Oke, coba. Apa? Mohon maaf sebelumnya off cam deh, Bapak, karena kalau iya sinyalnya kurang. Jadi kalau virus makhluk peralihan, Bapak. Makhluk peralihan. Saya kasih dua pilihan saja. Makhluk hidup atau bukan? Izin Peralihan menjawab, itu Pak. dia kemana? Makhluk hidup atau bukan? Kalau menurut saya bukan makhluk hidup. Bukan makhluk hidup. Oke. Ada lagi yang lain? Izin menjawab, Bapak. Kalau menurut saya makhluk hidup. Oke, berarti ada 3 jawaban ya. Tapi kita kelompokkan jadi 2 jawaban saja yang berbeda. Ada yang mengatakan bukan makhluk hidup dan ada yang mengatakan makhluk hidup. Sekarang kalau saya tanya, yang mengatakan makhluk hidup alasannya apa? Karena di dalam virus itu ada materi genetik ya. Di dalam virus ada materi genetik. Oke. Kalau ada materi genetik otomatis dikatakan sebagai makhluk hidup ya? Iya, Bapak. Oke, sip kalau gitu. Yang mengatakan benda mati, alasannya kenapa? Atau yang mengatakan bukan makhluk hidup? Sebentar deh ya, Ibu Yusi, WD2 menelpon. Saya angkat dulu.
Ini gimana? Suara saya kedengaran? Kedengeran, Pak. Terdengar, Bapak. Suara saya kedengaran nggak? Sudah dengar, Bapak. Kok suara kalian nggak jelas nih? Gimana? Sudah terdengar, Pak. Oke, sudah kedengaran. Oke, tadi kembali ke pertanyaan awal tadi, yang mengatakan benda mati atau bukan makhluk hidup apa alasannya? Kalau menurut saya, virus itu dikatakan sebagai benda mati karena dia itu berbentuk partikel, kemudian dapat dikristalkan, Pak. Oke, berbentuk partikel, dapat dikristalkan. Tapi dia bisa berkembang biak loh. Bisa Ya, Pak, bereproduksi. kemudian untuk tambahan saja, Pak, kalau virus ini setelah saya baca-baca itu ternyata dia juga bisa dikatakan benda hidup, makhluk hidup karena setelah dia masuk ke sel inangnya itu dia bisa berkembang. Tapi kalau misalnya virus itu dikatakan benda mati itu sebelum dia masuk ke sel inang. Jadi dia sebelum masuk ke sel inang itu berupa partikel dan dapat dikristalkan. Seperti itu, Pak. Oke. Ya, kalau begitu kesimpulannya apa? Makhluk hidup atau bukan? Yang tadi dikatakan kalau dia misalnya masuk dalam inangnya, hidup dalam tubuh inangnya, maka dia dapat berkembang biak. Tetapi kalau misalnya dia tidak berada dalam tubuh inang, di luar, maka dia bisa dapat dikristalkan atau bisa dikatakan sebagai benda mati atau bukan makhluk hidup. Nah, kalau di antara dua pilihan seperti itu, berarti kondisinya bagaimana? Hasilnya bagaimana? Bukan makhluk hidup atau makhluk hidup? Gimana? Dua-duanya, Pak. Dua-duanya, Pak. Kalau dikatakan dua-duanya enak betul tuh virus. Nah, di satu sisi dia bisa dikatakan mati, di satu sisi dikatakan langsung bisa hidup kembali. Nah, kan definisi apa? Harusnya mati dan hidup itu kan harus jelas. Ya sekali mati, sekali hidup. Nah, karena memang membingungkan nih keberadaan virus ini. Dia bisa dikatakan makhluk hidup atau bukan? Karena alasannya sama ya seperti kalian katakan tadi. Oke. Kita lanjutkan ya. Tadi temannya sudah menjelaskan memang betul alasannya semua yang disebutkan dari dua orang tadi. Di satu sisi bisa dikatakan makhluk hidup, di sisi lain bisa dikatakan benda mati. Tapi kita lihat lagi penjelasan dari sini. Nah, tadi di awal saya sudah jelaskan bahwa yang namanya makhluk hidup pasti terdiri dari apa? Menurut teori sel. Tadi gimana bunyinya dari teori sel? Yang namanya makhluk hidup, yang namanya sel itu merupakan unit apa? Unit terkecil, unit struktural, sekaligus unit fungsional dari makhluk hidup. Artinya tidak ada makhluk hidup di muka bumi ini yang tidak terdiri dari sel. Sepakat di situ kan? Artinya semua makhluk hidup pasti terdiri dari sel. Sepakat enggak? Sepakat, Bapak. Oke, sepakat. Oke. Walaupun makhluk hidup tersebut hanya terdiri dari satu sel atau uniseluler, dan multiseluler atau bersel banyak itu enggak masalah. Yang jelas dia memiliki yang namanya sel. Mau satu sel, mau banyak sel itu urusan belakang. Yang penting dia terdiri dari sel. Kan penekanannya di situ. Oke, jadi yang namanya makhluk hidup harus memiliki sel, itu dulu penekanannya. Oke, setelah itu, nah pertanyaan lanjutannya adalah kapan suatu zat atau suatu benda itu dikatakan sebagai sel? Nah, kalau kita tadi mempermasalahkan antara virus itu makhluk hidup atau bukan, ya kembalikan saja ke pertanyaan yang saya katakan barusan. Apakah virus itu bisa dikatakan sebagai suatu sel atau bukan? Nah, kalau saya tanya lagi gimana nih menurut kalian? Virus itu adalah satu sel atau bukan? Gimana? Ada yang mau berkomentar? Saya coba berkomentar. Sebagai sel. Saya ingin berkomentar, Pak. Oke, coba. Kalau menurut saya itu virus bukan merupakan suatu sel karena dia tidak memiliki dinding sel, kemudian membran sel, terus itu plasma, inti sel kayak gitu, Pak. Oke, tidak memiliki dinding sel, membran sel,
sitoplasma, inti sel ya. Begitu. Ada lagi yang lain? Kalau dari segi materi genetik gimana? Virus punya enggak? Virus kan punya. Ya, karena dia bisa berkembang biak karena ada materi genetik tersebut. Nah, oke, kita kembali lagi ke slide saya. Oke, jadi untuk dikatakan sebagai makhluk hidup, syarat pertamanya adalah harus terdiri dari yang namanya sel dulu. Nah, untuk dikatakan sebagai sel, paling tidak ada 4 syarat utamanya. Yang pertama, setiap sel harus memiliki yang namanya membran sel atau membran plasma yang berfungsi dalam proses transportasi zat, baik yang masuk ataupun keluar dari sel. Nanti tentang membran sel ini kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, jadi setiap sel harus memiliki dulu yang namanya membran sel. Nggak ada sel di muka bumi ini tidak terdiri dari yang namanya sel. Makanya di video tadi sudah dikatakan di awal bahwa yang namanya sel itu pasti terdiri dari membran plasma. Nah, yang bisa dibagi tadi menjadi 2, entah itu dia prokariotik maupun eukariotik, semuanya memiliki yang namanya membran sel. Nah, tadi saya luruskan ya, kalau tentang dinding sel, ya itu bukan syarat mutlak dikatakan sebagai sel. Ya, contohnya sel hewan. Sel hewan kan nggak punya dinding sel, tapi dikatakan sebagai sel. Jadi ingat ya, dinding sel bukan syarat utama yang harus dimiliki oleh suatu sel. Nah, yang benar itu adalah selnya. Yang benar itu adalah membran sel. Ini yang harus dimiliki. Kalau suatu makhluk hidup sel, suatu benda sudah dikatakan memiliki membran sel, maka dia bisa dikatakan layak untuk syarat yang pertama. Syarat yang kedua adalah setiap sel harus memiliki yang namanya sitoplasma. Nah, sitoplasma ini merupakan cairan yang terdapat di dalam sel yang mengandung zat organik maupun zat anorganik yang dibutuhkan dalam proses metabolisme ataupun perkembangan sel tersebut. Nah, baik prokariotik maupun eukariotik semuanya punya. Kemudian yang ketiga apa? Setiap sel harus memiliki materi genetik yang lengkap. Ingat ada kata lengkap di sini. Jadi kalau kita berbicara materi genetik, maka pilihannya itu adalah asam nukleat. Asam nukleat itu kan ada 2, DNA dan RNA. Kalau dua-duanya ada, maka kita dikatakan sebagai materi genetik yang lengkap. Kalau dia cuma salah satu, DNA saja atau RNA saja, maka itu tidak bisa dikatakan sebagai materi genetik yang lengkap. Sehingga kalau dia tidak memiliki kedua-duanya, tidak bisa dikatakan sebagai sel, karena tidak memenuhi syarat yang ketiga. Yang keempat, atau yang terakhir, setiap sel harus memiliki yang namanya ribosom. Jadi ribosom ini adalah salah satu yang mutlak dimiliki oleh satu sel. Kenapa? Karena dia merupakan pabrik atau mesin dalam proses biosintesis molekul protein. Karena protein ini merupakan biomolekul yang fundamental, biomolekul yang sangat penting dalam penyusunan organ tubuh kita. Karena sebagian besar tubuh kita memang disusun dari molekul protein. Otot kita itu kan sebagian besar pada dasarnya adalah protein. Nah, kuku, rambut, itu semua kan adalah salah satu adalah protein. Nah, jadi kalau keempat syarat ini terpenuhi, maka otomatis sel itu bisa dikatakan pada benda tersebut. Sekarang kita berikan ke virus. Nah, 4 syarat ini terpenuhi atau tidak? Yang pertama, virus apakah memiliki membran sel atau membran plasma? Ternyata tidak. Karena bagian luar dari sel itu adalah namanya kapsid. Kalau kita lihat pada sel T. Virus T. Kemudian yang kedua, apakah virus itu memiliki sitoplasma? Ternyata enggak juga. Yang ketiga, apakah virus itu memiliki materi genetik yang lengkap? Virus memang memiliki materi genetik, tapi cuma salah satunya saja. DNA saja atau RNA saja. Makanya pembagian virus itu berdasarkan materi genetiknya dibagi menjadi 2. Ada virus DNA dan ada virus RNA, termasuk virus corona ini. Nah, virus corona ini kan salah satu jenis dari kelompok virus RNA. Nah, kemudian yang keempat adalah ribosom, dan virus juga tidak memiliki yang namanya ribosom. Sehingga kalau kita mau kembalikan ke teori sel dan syarat sel, maka virus ini secara otomatis tidak bisa kita katakan sebagai makhluk hidup, walaupun di sisi lain dia dikatakan sebagai makhluk hidup. Nah, kalau alasannya tadi dikatakan dia bisa berkembang biak, oke, berarti makhluk hidup dong. Tapi kalau di sisi lain dikatakan dia tidak bisa berkembang biak karena tidak berada di inangnya, berarti benda mati dong kalau gitu. Kan nggak jelas. Nah, artinya jangan alasan itu yang kita gunakan.
Alasan yang digunakan adalah kita kembalikan ke teori sel yang mengatakan bahwa sel itu merupakan unit terkecil dari makhluk hidup. Kalau dia tidak terdiri dari sel, maka dikatakan bukan makhluk hidup. Sehingga virus bisa kita katakan bahwa dia adalah bukan makhluk hidup. Poinnya ada di situ. Kemudian mengenai bentuk sel. Nah, kalau kita berbicara tentang bentuk sel, saya kira bentuknya bermacam-macam ya. Tentunya sel ini mempunyai bentuk yang sangat bervariasi, baik di antara sel-sel yang menyusun tubuh makhluk hidup maupun yang sama. Tubuh makhluk hidup yang sama maupun yang menyusun makhluk hidup yang berbeda. Ya, artinya kalau kita bandingkan saja di dalam tubuhnya kita manusia, di manusia kan terdapat berbagai macam jenis sel. Yang gak usah kita bandingkan semua, kita bandingkan saja pada sel otot. Nah, seingat kalian sel otot ada berapa jenis? Pada manusia. Ada yang masih ingat? Ada 3, Bapak. Ada 3. Sel apa saja namanya? Sel jantung, sel otot jantung, sel otot lurik, sel otot polos. Oke. Ada otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Kalau dari segi bentuk sama atau beda? Berbeda, Bapak. Nah, tentunya berbeda kan? Itu saja yang kita bandingkan. Yang menyusun jaringan yang sama-sama namanya jaringan otot, ternyata memiliki bentuk yang berbeda. Apalagi kalau kita bandingkan dengan bentuk sel yang lain. Dan apalagi kalau kita bandingkan dengan makhluk hidup yang lain. Tentunya pasti berbeda. Nah, sini syarat dikatakan sebagai bentuk-bentuk sel tersebut itu kenapa bisa berbeda-beda? Itu tergantung dari banyak hal. Salah satunya bisa dikatakan adaptasi fungsionalnya, tekanan permukaan, viskositas protoplasma, tekanan mekanik, apalagi rigiditas membran, ada tidaknya mikrotumula, dan seterusnya. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang tentang bentuk sel. Ini tadi bentuknya bermacam-macam ya. Ini saya bagi menjadi 3. Ada yang bentuknya tetap, ada yang bentuknya tidak tetap atau berubah-ubah, dan ada khas pada organisme tertentu. Nah, yang pertama, yang bentuknya tetap, ada yang polihedral. Contohnya yang polihedral seperti apa? Nih. Nah, ini gambar apa menurut kalian nih, yang polihedral, segi banyak? Ini sel apa namanya? Sel tumbuhan, Bapak. Sel tumbuhan yang bulat. Nah, ini bulat. Ini bukan es krim ya. Ini adalah bakteri kokus atau bulat. Ya, karena ada bakteri itu Staphylococcus. Nah, itu berarti dia bentuknya dari segi ukuran dia bulat. Ada batang, basil, bakteri juga, spiral. Ada juga bakteri memanjang. Ini contohnya otot lurik ya, bikonkav, eritrosit, sel darah merah, kubus, epitel. Gepeng juga epitel atau epitel pipih bercabang, otot jantung, silindris, ada epitel silindris, gelendong, otot polos, spesifik, contohnya seperti sel saraf atau neuron. Bentuknya berubah-ubah, ada amuba proteus dan juga ada sel darah putih. Coba kalian perhatikan yang amuba proteus. Dari gambar kalian lihat itu ada berapa amuba di situ? Menurut kalian gambar yang amuba pada gambar tersebut kira-kira ada berapa? Ada berapa jumlah amuba di sini pada dasarnya? Ada 1, Bapak. Oke, pada dasarnya cuma ada 1. Tapi kenapa bisa ada 6 gambar di situ? Ya, inilah yang memperlihatkan bahwa sel amuba itu ternyata pada saat dia bergerak, pada saat dia ingin memangsa makanannya, itu ternyata dia berubah bentuk. Coba kan perhatikan yang warna merah, ada di situ yang warna merah kan jelas sekali itu adalah makanan dari amuba. Nah, pada saat dia mendekati amuba tersebut dan sesaat dia ingin menelan amuba tersebut, ternyata dia berubah bentuk. Nah, kenapa? Karena dia menggunakan juluran sitoplasma atau pseudopodia atau kaki semu sehingga dia berubah bentuk. Nah, kalau bandingkan dari gambar 1, 2 sampai 6 itu semuanya memperlihatkan gambar yang berbeda-beda. Artinya memang amuba proteus itu dia bisa mengalami perubahan bentuk. Begitu juga leukosit atau sel darah putih. Kenapa bisa? Karena bisa melakukan yang namanya gerakan amubosit. Nah, amubosit diambil dari kata amuba ya.
Sehingga sel darah putih itu bisa berubah bentuk pada saat bergerak. Itu yang bentuknya berubah-ubah. Ada juga yang khas pada organisme tertentu, misalnya sperma manusia dan sperma hewan lain. Karena kalau kita berbicara sperma, tentunya antar sperma yang satu dengan yang lainnya itu ternyata berbeda-beda. Kalau kalian lihat gambar tuh, lihat ada yang ekornya ada 2, ada yang kepalanya bukan bulat tapi lancip, dan ada juga yang kayak virus corona tuh kelihatan kan bulat, di sampingnya ada kayak mahkota gitu, bahkan ada yang kayak bintang ular dan sebagainya. Inilah memperlihatkan karakteristik atau bentuk-bentuk yang berbeda, padahal yang dimaksud adalah jenis yang sama, yaitu sama-sama sperma. Tapi ternyata bentuknya berbeda. Oke, kita lanjut. Nah, tentang ukuran sel. Nah, kalau kita berbicara sel, pernah nggak kalian melihat sel dengan mata telanjang, tanda kutip? Tidak pernah, Bapak. Pasti nggak pernah. Kalau kalian bisa melihat seperti itu, berarti kalian luar biasa dong. Nah, berarti bisa melihat hantu juga. Jadi ukuran sel itu sangat beraneka ragam tergantung pada jenis sel tersebut. Tetapi secara umum, semua yang namanya sel itu tidak bisa dilihat dengan tanpa menggunakan alat bantu ya. Nah, atau dalam hal ini mikroskop. Tapi kecuali ada satu jenis sel. Nah, itu ada keterangannya kecuali pada sel telur burung unta. Berarti kalau kita lihat pada ovumnya burung unta, tahu kan burung unta yang mana? Pernah lihat kan burung unta? Ini salah satu jenis aves burung yang besar. Bahkan di negara Timur Tengah sana kalau nggak salah, itu kalau seperti di Madura itu kan ada karapan sapi, lomba balap sapi. Kalau di sana ada namanya lomba balap burung unta, di mana burung unta itu dinaiki oleh orang dewasa dan berlari, karena memang dari segi bentuk tubuh burung unta ini juga besar, bisa mengangkut manusia dewasa dengan berlari. Termasuk salah satu burung ini hewan yang larinya itu cepat. Nah, jadi kecuali pada burung unta itu bisa dilihat ya dengan mata telanjang. Kenapa? Karena diameternya memang itu hampir mencapai 1 cm. Nah, jadi lumayan besar. Nah, kenapa kita tidak bisa melihat sel pada umumnya? Coba kalian perhatikan kalau kalian punya penggaris. Nah, jarak antar 0 sampai 1 cm, di situ kan ada berapa garis? Di situ kan ada 8 tuh. Nah, yang memisahkan. Kalau ditambah dengan garis di angka 0 sama angka 1, berarti ada total 10. Nah, kalau garis-garis yang di antara 0 sama 1 cm, itu ukurannya berapa? Ada yang tahu? Berarti kalau 1 cm kita bagi 10, itu jadinya berapa? Kan jadinya 1 mm kan? Iya. Jadi garis-garis yang ada di penggaris itu antar 0 sama 1 atau antar 1 sama 2, yang garis-garis itu menunjukkan itu adalah 1 mm. Pertanyaannya, bisa nggak kalian lihat 1 mm itu? Masih bisa ya dilihat? Masih bisa kan? Nah, kan masih bisa karena memang masih besar ukurannya. Tetapi pertanyaannya, kalau yang 1 mm itu saya bagi lagi. Sehingga kalau saya bagi menjadi 10 jadinya 0,1 mm. Masih kelihatan nggak di mata kalian? Tidak, Bapak. Saya yakin itu sudah nggak bisa. Karena sudah sangat kecil. Nah, apalagi untuk ukuran sel yang di bawah 0,1 mm. Yang 0,1 mm saja kalian nggak bisa lihat, apalagi kalau di bawah 0,1 mm. Pasti sudah nggak bisa kelihatan. Makanya wajarlah kalau sel itu nggak bisa kelihatan dengan mata telanjang atau tanpa bantuan alat. Nah, bahkan ada beberapa lagi sel yang memiliki ukuran sangat kecil. Gitu ya. Nah, ini saya salah gambar ya. Harusnya yang saya tampilkan ini adalah sel telur, bukan telur burung unta. Nah, cuma paling tidak bisa kita bandingkan di sini perbandingan antara sesama aves, tetapi ternyata telurnya itu jauh berbeda. Ini contoh burung unta ya, memang besar gambarnya. Nah, ini kalau dipotong jadi ayam nih, Boy. Banyak ininya. Nah, jadi kalau ukuran sel yang kecil itu ternyata di awal tadi sudah katakan terjadi proses-proses yang sangat kompleks. Ya, kenapa? Karena memang ukuran sel itu disesuaikan dengan fungsinya ya.
Nah, disesuaikan dengan fungsinya. Ada kalau sel saraf berarti untuk menghantarkan impuls atau rangsangan, kalau sel otot berarti untuk bergerak dan sebagainya. Tentunya fungsi-fungsi itu sangat kompleks. Nah, kapan dikatakan sel tersebut memiliki ukuran minimal? Jadi ukuran minimal sebuah sel itu paling tidak itu harus mencukupi dalam hal bisa mengandung DNA, protein, dan struktur-struktur internal agar sel tersebut bisa survive dan bisa melakukan yang namanya aktivitas reproduksi. Nah, sehingga sel tersebut itu bisa menghasilkan sel-sel selanjutnya. Nah, ini besaran-besaran yang bisa digunakan dalam mempelajari sel ya. Kalian bisa lihat di sini. Gambarnya dari meter sampai nanometer. Nah, nanometer ini berapa meter? Ada yang tahu? 1 nanometer. 1 meter ini berapa nanometer? 10 pangkat. Ini 1 nanometer sama dengan 10 Armstrong. Armstrong ini kan satuan DNA ini. Nah, berarti sama dengan nanometer. Berarti dia ini apa? 10 pangkat minus 9 meter. Nah, jadi 1 nanometer itu adalah 10 pangkat minus 9 meter. Artinya 1 meter itu kalau kita mau ubah ke 1 nanometer, berarti 1 meter ini dibagi 1 miliar. Karena kan 9 nolnya. Nah, dibagi 1 miliar, hasil pembagiannya itulah yang disebut sebagai 1 nanometer. Sangat kecil sekali, karena memang ini pada tingkatan molekuler. Ini batas-batas pengamatan dalam sistem biologi pada tingkat dimensi. Kalau di atas 0,1 mm, nah itu biasanya masih bisa diamati dengan menggunakan mata atau lensa sederhana. Tapi kalau di 100 mikrometer sampai 10 mikrometer itu sudah nggak bisa mata melihat dengan menggunakan mikroskop cahaya. Nah, tapi kalau masih sekitar 10 mikrometer sampai 0,2 mikrometer, ya ini mungkin masih bisa kelihatan juga mikroskop cahaya. Tapi kapan sudah 200 nanometer sampai 1 nanometer, bahkan di bawahnya, maka mikroskop cahaya sudah nggak bisa melihatnya. Harus bisa menggunakan mikroskop elektron atau mikroskop polarisasi. Dan ini yang bisa digunakan dalam proses untuk melihat komponen-komponen sel. Makanya di slide sebelumnya pernah saya jelaskan, kenapa isi sel, komponen sel itu bisa diketahui sekarang karena memang diawali dengan penemuan dari mikroskop elektron. Nah, ini gambaran perbandingan antar tiap organisme ya, bisa kalian bandingkan. Yang bisa dilihat dengan mata manusia, mikroskop cahaya sampai mikroskop elektron. Itu yang pertama ada blue whale, paus biru ya. Bahkan kalau dari gambar tuh melebihi 1 km. Ini berarti saking besarnya nih. Saya nggak tahu apakah betul-betul paus biru itu ada yang memiliki panjang 1 km. Nah, untungnya ini hidupnya di laut. Bayangkan seandainya dia hidup di darat, nggak tenang hidup kita. Human, manusia, ini sekitar 1 sampai 2 meter. Maus, tikus, semut, ataupun telur katak. Nah, ini kan masih bisa diamati dengan mata manusia. Karena memang ukurannya yang agak relatif besar. Tapi kapan sudah sampai pada human egg atau telur manusia, ovum, nah ini sudah nggak bisa kelihatan. Harus dibantu dengan mikroskop cahaya. Apalagi kalau kita bicara dengan sel hewan dan sel tumbuhan. Dan bakteri secara umum. Itu bisa dilihat dengan menggunakan mikroskop. Tapi kalau sudah sampai pada tingkatan organel, kloroplas, lebih di bawah lebih di bawahnya lagi yang lebih kecil adalah virus, protein, asam amino sampai atom. Ini hanya bisa dilihat dengan menggunakan mikroskop elektron karena memang pembesarannya itu sampai beribu-ribu kali. Nah, begitu ya. Jadi kita fokusnya kemana? Kita fokusnya ke sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, ini gambarannya bagaimana pembesaran dari setiap bagian dari sel. Kalian lihat di situ dari inti sel keluar ada kromosom. Kromosom ternyata tersusun dari kromatin fiber atau benang-benang kromatin, di mana benang-benang kromatin tersusun dari DNA dan protein dan seterusnya. Nah, ini ada yang saya mau gambarkan, perlihatkan. Nah, kalau menurut kalian ini kan ukurannya ini 20 mm atau 2 cm. Ini gambar apa nih? Ini jempol ya. Saya nggak tahu ini jempol kaki atau jempol tangan, terserah, yang penting jempol. Nah, yang pasti bukan kelingking. Nggak mungkin lah masa ada jari kelingking seperti ini. Nah, terlalu besar kalau kelingking. Nah, kalau kalian lihat ini jempol, terserah ya mau kaki atau tangan. Ini kita lihat seperti ini bentuknya. Ternyata kalau kita melakukan pembesaran sampai 10 kali, di bagian yang kotak kuning itu,
maka hasilnya seperti ini. Nah, sudah kentara, sudah jelas kelihatan kayak lekukan-lekukannya dari jempol tersebut. Nah, kalau kita lakukan pembesaran sampai 10 kali lagi pada kotak kuning tersebut, hasilnya bagaimana? Hasilnya seperti ini. Ternyata sudah kelihatan. Ini sudah di dalam jaringannya. Nah, sudah jelas tuh yang mana jaringan epidermis, hipodermis, sama dermis di bawah kulit. Nah, yang bulatan-bulatan kecil itu adalah satu sel, di mana yang besar di tengahnya itu adalah inti sel. Dan kita lakukan pembesaran, ternyata pembesarannya jadi seperti ini. Itu kelihatan sudah selnya menjadi besar. Nah, ini pembesaran sampai dengan ukuran 20 mikrometer. Sudah kelihatan selnya. Nah, yang warna coklat, bulat besar di tengah-tengah itu namanya apa? Nukleus, Bapak. Oke, itu namanya nukleus atau inti sel. Tapi kalau yang di dalam kotak kuning itu yang ditunjuk itu sebenarnya apa? Ada yang tahu? Mitokondria. Yang ditunjuk oleh gambar. Itu namanya apa? Organel apa namanya itu? Mitokondria. Mitokondria. Oke. Nah, sip. Itu namanya mitokondria. Nah, mitokondria ini kita lakukan pembesaran lagi 10 kali sampai menjadi 2 mikrometer. Hasilnya seperti ini. Ini mitokondria. Nah, jelas sekali kelihatan isi dalamnya ya. Membran luar mana, membran dalam mana. Kemudian ada matriks, ada krista. Jelas sekali di situ. Nah, kemudian bagian dari membran dalam dan matriks dari mitokondria ini kita perbesar 10 kali lagi. Menjadi 0,2 mikrometer. Nah, jadilah seperti ini. Ini di dalam mitokondria. Nah, pertanyaannya yang warna hijau itu, yang kayak lampu-lampu itu, pada dasarnya itu apa? Ada yang tahu? Pada dasarnya apa nih? Yang ditunjuk, yang dalam kotak kuning itu. Ternyata itu adalah ribosom. Oke, ribosom. Jadi kalau kita lihat pembagian ribosom itu kan ada dua jenis. Ada ribosom yang ribosom bebas, ada ribosom yang terikat. Ribosom bebas itu yang ribosom yang ada di sitoplasma, ribosom terikat yang menempel pada organel lain. Contohnya misalnya pada RE. Makanya RE kan ada dua, ada RE kasar, ada RE halus. Nah, sedangkan kalau yang untuk di mitokondria juga terdapat ada RE, ada ribosom ternyata. Nah, jadi ini ribosomnya, ribosom yang ada pada mitokondria. Nah, ini kita perbesar lagi jadinya 20 nanometer. Gambarnya seperti ini. Nah, sampai ukuran seperti ini ternyata ini gambar ribosom. Ada ribosom unit besar yang bagian atas dan ada ribosom unit kecil bagian bawah. Nah, ini bisa nggak kita perkecil lagi? Ternyata masih bisa. Kita jadikan jadi 2 nanometer. Jadilah seperti ini. Nah, kira-kira ini gambar apa nih? Berarti kalau dari pembesaran ribosom, berarti hasil dari ribosom itu berupa apa? Tadi ribosom fungsinya apa? Untuk sintesis protein. Oke, berarti gambar ini adalah? Protein. Adalah protein. Ini ada molekul protein. Ukurannya 2 nanometer. Artinya 2 kali 10 pangkat minus 9. Sangat-sangat kecil ukuran ini. Bisa nggak kita perbesar lagi ini? Ternyata masih bisa. Nah, ternyata masih bisa. 2 nanometer kita lakukan sampai jadi 0,2 nanometer. Kira-kira ini gambar apa? Protein kita perbesar kembali, maka protein yang kita hasilkan adalah penyusun dari protein. Penyusun dari protein namanya apa? Halo? Asam amino bukan Bapak? Jadi ini gambar ini adalah asam amino. Nah, jadi ini adalah asam amino ya. Nah, ukurannya memang sangat kecil, 0,2 nanometer. Lebih kecil dari protein karena memang penyusun. Bisa nggak asam amino ini kita perbesar lagi? Ya, kalau dari gambar sepertinya sudah nggak bisa ya, karena sudah nggak ada kotak kuning. Karena kotak kuning itu yang menandakan gambar tersebut bisa diperbesar atau tidak. Jadi inilah yang paling kecil yang bisa saya perlihatkan dari gambaran jempol tadi. Bayangkan dari jempol yang kelihatan oleh mata kita menjadi asam amino seperti ini. Nah, gambar lebih lengkapnya seperti ini ya perubahannya, kalian bisa lihat. Nah, itu dari jempol kemudian sampai di bawah asam amino. Begitu semua sel
tubuh kita. Pada bagian apapun yang kita perlihatkan, maka hasilnya juga akan sama. Nah, sekarang karakteristik dasar dari sel. Saya percepat saja ini ya. Saya tampilkannya seperti ini, supaya mudah, lebih cepat. Nah, ini tentang karakteristik dasar dari sel ya. Kalau begini tampilannya jelas nggak di layar kalian? Jelas, Bapak. Oke, jelas ya. Oke. Jadi karakteristik dasar dari sel bahwa sel itu sangat kompleks namun teratur dalam menjalankan aktivitasnya. Jadi walaupun ukurannya yang sangat kecil dan dia juga melakukan aktivitas yang kompleks, ternyata dia teratur dalam menjalankan aktivitasnya. Karena memang sel itu sesuatu yang sangat kompleks di dalamnya. Sel merupakan memiliki program genetik untuk pewarisan sifatnya ya. Nah, nanti kalian lebih jelas nanti yang mendapatkan materi tentang reproduksi sel, itu akan lebih jelas pembahasannya tentang pewarisan sifat. Sel mampu memperbanyak diri, sel membutuhkan memperoleh menggunakan energi, dan seterusnya bisa kalian baca sendiri. Nah, mengenai pengelompokan sel, berdasarkan keadaan membran inti, maka sel itu dibagi menjadi dua. Ada prokariotik dan ada eukariotik. Nah, prokariotik apa ciri-cirinya? Yang pertama, tidak memiliki membran inti sel. Ingat, kalau prokariotik itu tidak memiliki membran inti sel. Jangan sampai nanti kalian salah paham. Seandainya misalnya nanti di UAS, ujian akhir semester, saya keluarkan soal seperti ini. Jawabannya benar atau salah. Kalau ada pernyataan seperti ini, menurut kalian salah atau benar? Setiap sel pasti memiliki membran sel. Betul atau salah kalau seperti itu? Betul. Betul, Bapak. Betul. Setiap sel pasti memiliki membran sel. Betul atau salah? Betul. 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 Setiap sel loh. Salah, Bapak. Oh, salah, Bapak. Kok berubah-ubah lagi? Ini betul atau salah? Saya ulangi pernyataannya dan saya yakin dan saya kemungkinan besar pernyataan ini akan saya keluarkan di soal UAS nantinya. Karena nanti UAS saya, ujian akhir semester saya itu modelnya saya nanti itu kita ujiannya live Zoom ya. Saya share soalnya, kalian mengerjakannya dengan menampilkan ini ya on kamera. Baru kalian tinggal jawab dari hasil yang saya share. Soal salah satunya itu tipenya ada 4. Ada pilihan ganda, benar salah, melengkapi paragraf ya. Ada kalimat saya buat, tetapi kalimat yang berhubungan dengan biologi materi ini. Ada beberapa kata yang saya kosongkan, tinggal kalian isi. Dan juga nanti melengkapi gambar. Ada gambar kosong saya perlihatkan, kemudian kalian isi. Nah, seperti itu. Nah, misalnya kalau saya keluarkan nanti seperti itu soalnya. Setiap sel memiliki membran sel. Betul atau salah? Betul. 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 Tadi ada yang bilang salah tuh. Saya ulangi lagi. Setiap sel, ingat loh, setiap sel pasti memiliki membran sel. Betul atau salah? Betul, Bapak. Yang bilang salah ada nggak? Saya belum mengatakan betul ya. Saya mau tanya, yang bilang salah ada? Nggak apa-apa, salah pun nggak masalah. Setiap sel pasti memiliki membran sel. Oke, jawabannya betul ya. Nah, makanya kalian harus bedakan membran sel dan membran inti sel. Tadi di awal saya sudah jelaskan syarat mutlak untuk suatu sel, untuk dikatakan sebagai sel kan salah satu persyaratannya harus memiliki membran sel. Tetapi kalau pernyataan saya adalah setiap sel pasti memiliki membran inti sel, itu benar atau salah? Salah. Nah, ini yang salah. Salah, Bapak. Oke, itu salah ya. Kenapa bisa salah? Karena prokariotik tidak memiliki membran inti sel. Sip. Karena salah satu jenis sel yaitu golongan prokariotik dia tidak memiliki membran inti sel. Walaupun dia memiliki membran sel. Itu beda. Jadi kalau membran sel yang menyelubungi atau membungkus sel. Tapi kalau membran inti sel yang menyelubungi atau membungkus inti sel. Saya kira itu dua hal yang berbeda. Nah,
karena dia tidak memiliki membran inti sel, artinya inti selnya itu dalam tanda kutip telanjang. Berarti dia tersebar di dalam sitoplasma. Sehingga yang namanya sel prokariotik dia tidak memiliki inti sel. Nah, tetapi namanya diganti dengan nukleoid. Jadi materi genetiknya itu tersebar di sitoplasma di dalam yang namanya dalam bentuk nukleoid. Tetapi kalau pada sel prokariotik namanya adalah nukleus. Kenapa namanya nukleus? Karena memiliki membran inti. Jadi bedanya itu ya. Jadi kalau ada pernyataan nanti saya keluarkan setiap sel yang memiliki nukleoid dikatakan sebagai sel prokariotik. Betul atau salah? Betul. Oke, betul. Nah, jadi walaupun saya tidak katakan tidak memiliki membran inti sel ya, tetapi kata nukleoid itu sudah menandakan bahwa sel tersebut tidak memiliki membran. Oke, jelas saya kira di situ. Berikutnya bersifat uniselular, saya kira semua prokariotik semuanya uniselular. Bentuknya bervariasi, ada yang bulat, batang, lembaran, strukturnya sangat sederhana. Contohnya ada bakteri dan alga hijau biru atau bisa dikatakan juga alga biru. Iya sudah cocok, alga biru. Jadi kelompok bakteri dan kelompok alga hijau biru. Contohnya gambarnya bisa kalian lihat di situ ya. Contoh bakteri saya kira banyak. Nah, bakteri misalnya apa? Bakteri yang menyebabkan TBC, ada namanya Mycobacterium tuberculosis. Yang menyebabkan apa lagi? Yang menyebabkan misalnya yang membuat susu, Lactobacillus apa? Bulgaricus. Itu juga membuat keju, Yakult dan sebagainya. Nah. Kemudian ada alga biru. Contohnya alga biru apa ini? Yang ada tuh ada alat kecantikan tuh yang bahan dasarnya katanya dari situ. Yang untuk masker muka yang warna hitam kalau nggak salah tuh. Itu bahan dasarnya dari apa? Spirulina. Itu tahu. Jangan yang tahu ini pakai produk itu ya. Spirulina ya. Jadi spirulina itu salah satu jenis spesies atau anggota dari alga biru, spirulina. Nah, sebaliknya adalah sel eukariotik. Ini kebalikan saja dari prokariotik. Tinggal kalian lawankan saja. Nah, contohnya sel hewan, sel tumbuhan, alga hijau. Ternyata alga hijau sama alga biru berbeda ya. Kalau alga biru ini namanya dia adalah cyanophyta kelompoknya. Kalau alga hijau adalah chlorophyta. Kemudian berdasarkan ada tidaknya dinding sel, yang memiliki dinding sel itu ada 3. Yang tidak memiliki, contohnya sel hewan. Yang memiliki dinding sel contohnya apa? Ada sel bakteri, ada sel jamur, ada sel tumbuhan. Ketiga-tiganya memiliki dinding sel. Nah, tetapi berbeda dalam hal apa? Berbeda dalam hal penyusun dinding selnya. Kalau dari bakteri penyusun dinding selnya dari apa? Namanya peptidoglikan. Kalau dari sel jamur namanya apa? Kitin. Kalau tumbuhan namanya apa? Selulosa. Hewan, ya dia tidak memiliki dinding sel. Karena dinding sel itu bukan dikatakan sebagai syarat utama atau syarat mutlak untuk sebuah sel. Kemudian perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Nah ini saya kira waktu kalian sekolah sudah dijelaskan oleh gurunya ya. Mungkin waktu itu dijelaskan ada 5. Sel hewan tidak punya dinding sel. Tumbuhan punya. Vakula sentral, hewan tidak ada, tumbuhan punya. Plastida, hewan tidak ada, sel tumbuhan punya. Sentriol, hewan ada, ini enggak pas ya urutannya ini. Kalau kalian lihat ini enggak pas. Harusnya dinding sel itu, harusnya sentriol itu pada tumbuh hewan itu ada. Ini enggak lurus ini. Nah, sentriol hewan ada, sel tumbuhan tidak ada. Lisosom, gimana lisosom? Hewan ada, tumbuhan tidak ada. Glioksisom gimana? Hewan tidak ada, sel tumbuhan yang ada. Dan seterusnya. Kalian bisa lihat sendiri nanti pada saat saya upload di MMP ya. Dan download sendiri. Nah, kemudian mengenai struktur penyusun sel pada sel hewan dengan sel tumbuhan. Saya kira ini gambarnya bisa kalian baca sendiri juga. Gambarannya bagaimana. Nah, membran sel, fungsi dan strukturnya, sitoplasma juga seperti itu.
Tinggal kalian baca ya. Nanti tentang membran sel ini nanti saya jelaskan panjang lebar di pertemuan selanjutnya ya. Insya Allah pekan depan di Prodi Gizi sudah selesai akreditasi, artinya saya sudah bisa kembali ke jadwal semula dengan dengan tidak mengurangi waktu lagi yang ada ya, bahkan kemungkinan nanti saya tambahkan waktu ya, kalau memungkinkan. Oke, sitoplasma saya kira begitu juga, inti sel, mitokondria jelas nih bagaimana proses respirasinya juga dari glikolisis sampai transfer elektron. Retikulum endoplasma ada dua, ada area halus dan ada area kasar, tergantung dari ada tidaknya protein. Ada tidaknya ribosom. Kemudian ribosom fungsinya apa? Sintesis protein. Strukturnya gimana? Ada yang bebas dan ada yang terikat. Ini proses mungkin kalian masih ingat di kelas 12 ya, sintesis protein. Ada transkripsi, ada translasi. Nah, nanti dijelaskan oleh temannya yang mendapatkan dasar-dasar genetika. Badan Golgi, sekresi zat. Gambar selanjutnya ini hubungan antar organel yang satu dengan organel yang lain. Bagaimana DNA bisa mempengaruhi membran sel. Itu ternyata ada prosesnya. Jadi di nukleus mengandung DNA, DNA itu ditranskripsi menjadi mRNA, mRNA dibawa ke sitoplasma, nanti dibawa ke ribosom, di ribosom mRNA ditranslasikan menjadi asam amino dirangkai menjadi protein, protein disekresikan melalui RE kasar, melalui retikulum endoplasma dalam bentuk vesikula. Makanya itu ada namanya transfer vesikula yang mengandung protein. Dibawa kemana? Dibawa ke badan Golgi untuk diolah lebih lanjut. Nah, di badan Golgi ada dua pintu, ada cis phase dan ada trans phase. Cis ini yang masuk, trans phase itu pintu keluar. Jadi protein yang ada dalam vesikula masuk ke badan Golgi bagian cis, selanjutnya diolah sedemikian rupa sehingga nanti disekresikan dalam bentuk yang berbeda. Nah, itu keterangannya dari trans phase, itu ada secretory vesicle, di dalamnya sudah mengandung berbagai macam zat, entah itu protein, karbohidrat atau lemak. Dan ini salah satunya nanti dibawa kemana? Dibawa ke membran sel dan juga dibawa keluar sel. Nah, keluar sel untuk kepentingan apa? Untuk kepentingan organ-organ atau bagian-bagian yang lain. Seperti itu ya. Plastida untuk fotosintesis saya kira jelas ya. Di fotosintesis kalian masih ingat mungkin ada dua tahapan. Ada reaksi gelap, ada reaksi terang. Reaksi terang dibagi lagi menjadi dua. Ada siklik dan ada non-siklik. Vakuola juga seperti itu. Lisosom. Dan ini ada bagaimana lisosom itu bisa mencerna atau memfagositosis benda asing yang masuk ke dalam sel. Nah, karena kan lisosom ini fungsinya sebagai pencernaan intraseluler. Artinya dia bisa mencerna benda asing yang masuk ke dalam sel. Nah, bisa dalam keadaan aktif, bisa dalam keadaan inaktif, tergantung ada tidaknya benda asing tersebut. Ada sentriol, ini untuk pembelahan sel, sitoskeleton membentuk sel. Badan mikro ada dua ya, ada gloxisom dan ada peroxisom. Dan juga ini interaksi antar organel sudah saya jelaskan tadi, bagaimana di nukleus bisa mempengaruhi komponen yang ada pada membran sel. Oke, saya kira seperti itu. Thank you. Nah, dari sini kira-kira ada yang ingin ditanyakan dari materi yang saya jelaskan, dan juga misalnya kalau ada yang ingin memperjelas tentang tugas yang sudah saya share sebelumnya. Oke, silakan. Ada pertanyaan? Mungkin kalau dari materi juga ya, karena materi saya yakin sudah kalian kuasai sejak SMA. Mungkin hanya tadi tinggal penekanan pada perubahan-perubahan dari bentuknya, bentuk yang bisa dilihat sampai bentuk yang tidak terlihat. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Nah, ini kita keluar sesuai dengan jadwal jam berapa ya? 17.50 Bapak, kalau jadwalnya. 17.50. 17.50. Oke. Nanggung juga sih. Sekarang sih sudah 17.33 nih.
Karena sudah mau masuk maghrib, nggak apa-apa kita lebih cepat selesainya. Kalau misalnya sudah nggak ada pertanyaan. Nanti mungkin bisa kita atur jadwalnya, mungkin kita mundur setelah sholat maghrib untuk di pekan ke depan, supaya lebih enak dalam menjelaskannya, nggak kepotong. Seperti itu, nantilah kita sepakati di pekan depan gimana. Oke, untuk hari ini gimana? Ada pertanyaan seputar penjelasan saya tadi tentang organisasi seluler dan juga tugas presentasi kalian nanti. Mengenai aturannya sudah saya jelaskan kan, mengenai jumlah referensi berapa dan sebagainya, udah kan ini? Sudah, Bapak. Oke, sudah. Artinya tinggal kalian eksekusi saja. Jadi mulai dari sekarang silakan kalian berdiskusi dengan temannya. Kelompoknya udah dibagi ini. Sudah, Bapak. Oke, udah kan? Nggak ada yang ini kan? Nggak ada yang komplain? Tidak, Bapak. Oke, kalau ada yang komplain lapor ke saya ya. Nah, atas nama ini komplain, kenapa mau dikelompokkan di sini? Oke, gimana? Kalau misalnya nggak ada, saya akhiri saja lebih cepat karena sini masih ada ini untuk di persiapan akreditasi, mau setting lab dan sebagainya. Ada? Izin masuk, Bapak. Mau Oke, siapa nih yang mau mengingatkan. bertanya? Ini, silakan. Mengingatkan itu, Bapak, PPT materi sepertinya belum di-share yang minggu kemarin sama sekarang. Oh, yang pekan kemarin belum saya upload ya? Belum, Bapak. Oh, berarti bukan di kelas kamu itu ternyata. Oke, nantilah saya share untuk ininya, materinya. Sekaligus sama yang materi ini ya. Ya, baik, Bapak. Oke. Mungkin kalau hari ini, besok saya lupa, karena saya fokusnya ke akreditasi. Mungkin nanti hari Jumat diingatkan kembali ini. Baik, Bapak. Oke, nggak ada lagi yang ditanyakan ya? Nggak ada? Oke, kalau memang nggak ada, semoga apa yang saya sampaikan tadi tentang materi organisasi seluler bisa menambah dan memperkuat pengetahuan kalian tentang sel ya. Karena saya kira tentang sel ini merupakan dasar yang harus kalian ketahui, apalagi kalau nanti kalian berbicara di tingkat misalnya ambil nanti gizi masyarakat dan sebagainya, paling tidak harus tahu informasi tentang sel ini. Oke, sekian dari saya kira saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore, dan kita bertemu kembali di pekan ke depan, insya Allah. Oke, saya duluan live ya. Baik, Bapak. Oke. Terima kasih, Bapak. Oke. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Bapak. Kurino. Bapak, saya tidak komplain, tapi saya iri, Pak. Saya capek. Saya iri sama kelompok 3, Bapak. Tahu, Putri. Aku makan, tak tinggal. Aku juga habis makan mie. Ya wes, aku tak lanjut kelas agama, bye-bye. Yes. Yesi. Apa? Sholat maghrib dulu, ih. Nggak ada imamnya, masnya keluar. Oh iya, pakai aja. Ngawur. Ojo keluar. Kelihatan nggak sih? Aku tak mau kelas agama sih, ya bye-bye. Nanti kirim linknya.
Aku di pondok nondak. Waduh pokok kak teko omah kuwi. Lho, kok adil metu. Ayo SSC, SSC. Aku dicat Reina. Bentar, aku bukan. Ibu lagi, aku kayak monyet. Iki unlimited eman rek. Eman. Dicat piye, Dek? Katanya bakal Win sepurane yo lelek ndek Jember aku ono sifat sing gak enak ta ya opo. Aku mang ape omong lali. Telek. Siapa? Reina. Oh, udah baikan. Enggak lah. Ya, Mo. Translate langsung bahasa Indonesianya. Adek. Hai, omong terus kah? Kamu dari tadi ngupil aku SS loh. Membuang omong kosongnya Reina. Aku mau hima, aku mau presentasi. Oh iya, aku harus kerja PCL ya. Kira. Rabu. Kumpulin is. Kamu moderator.